adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Hari ini kita akan mulai ibadah online Kega kita. Ingat ya, sekalipun kita ibadah di rumah, tapi kita harus menyiapkan hati dan tubuh kita. Kalian harus sudah mandi, sudah wangi, dan jangan lupa sarapan. Oke, sudah siap semua? Kita akan mulai ibadah kita. Kega Warrior, let's go! Halo semuanya, aku Mimi, teman Jum. Hari ini aku akan menemani adik-adik bersama Jum. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham. Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Dia memiliki istri bernama Sarah dan keponakan bernama Lot. Pada usia 75 tahun, Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah Haran. Dan Abraham taat, walaupun dia belum mengetahui di mana letak tanah perjanjian itu. Dia taat dan setia mengikuti rencana Tuhan. Di usia 99 tahun, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa atas banyak bangsa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat tayangan berikut. Itu siapa sih Papa? Udah terlihat tua itu. Sepertinya itu Bapak Abraham ya. Aku mengenali dia dari jenggotnya. Istrinya Sarah bukan namanya. Dia lagi hamil ya? Loh, bukannya usianya sudah sangat tua untuk punya anak? Jum, kamu itu loh meragukan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Mending kita ngomong yang lain yuk. Kita dengarkan yuk cerita Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan mengganti namanya menjadi Abraham. Tuhan mengingatkan kembali Abraham mengenai janjinya untuk memberi Abraham keturunan. Lalu Sarai, istri Abraham, juga diganti namanya menjadi Sarah. Abraham sempat ragu karena ia dan istrinya sudah sangat tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah itu, Abraham kedatangan 3 orang tamu. Abraham bergegas menyuruh Sarah menyiapkan makanan. Rupanya, tamu tersebut adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Di sana, Tuhan kembali menguatkan Abraham bahwa Sarah akan hamil dan punya anak tahun depan. Sarah sempat tertawa mendengar hal itu, tapi Tuhan menggenapi janjinya. Oleh kasih karunia dari Tuhan, akhirnya Sarah mengandung di usianya yang sudah tua. Ya, pules. Akhirnya, tiba waktunya Sarah untuk melahirkan anaknya. Anak yang ia lahirkan itu, mereka beri nama Ishak. Nah, adik-adik, dari kisah Abraham ini ada beberapa hal yang dapat kita contoh. Yang pertama, Abraham percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi atau keadaan. Dalam Kejadian 12, ketika Abraham keluar dari tanah Haran menuju tanah perjanjian, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ketika itu Abraham berumur 75 tahun. Tetapi sampai umur 99 tahun, Abraham dan Sarah belum memiliki anak. Janji Tuhan tentang keturunan atau anak bagi Abraham dan Sarah belum digenapi. Padahal sudah
tahun lamanya. Tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, iman Abraham membuat Abraham dapat taat melakukan perintah Tuhan. Sekalipun harus mengorbankan anaknya, dia tetap taat. Bagaimana Abraham mampu melakukan itu semua? Karena Abraham mengenal Allah secara pribadi, bukan kata orang. Bagaimana kita dapat mengenal Allah secara pribadi? Ini adalah Alkitab, surat cintanya Tuhan. Di sini ada isi hatinya Tuhan. Kalau kita mau kenal hati Tuhan, kita harus membaca ini setiap hari, merenungkannya, doakan, dan lakukan. Jika kalian belum bisa melakukan sendiri, adik-adik bisa minta tolong sama mama dan papa ya, untuk membimbing kalian dalam mengenal hatinya Tuhan. Oke, selamat belajar untuk mengenal hati Tuhan. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar bersama-sama yuk. Sama aku juga ada kesaksian dan pujian dari seorang anak Tuhan yang luar biasa. Yuk kita saksikan bersama-sama. Namun Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Memang waktu saya belum bertobat itu saya punya anak 3, itu keadaan jasmaninya normal, itu waktu saya belum terima Tuhan Yesus. Nah, waktu saya terima Tuhan Yesus, justru saya menerima Gracia dengan keadaan seperti ini. Tapi saya percaya semua ada rancangan yang indah buat anak kami Gracia. Memang waktu Gracia itu lahir, seorang teman saya, hamba Tuhan juga berkata, waktu melihat Gracia dalam keadaan seperti ini, kami juga menangis sambil mendoakan Gracia. Lalu dia berkata bahwa anak ini tidak akan mempermalukan, tapi anak ini akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai dia menjadi pemimpin dan pengembang. Saya amini, saudara. Ternyata memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dan ternyata sampai hari ini apa yang dinubuatkan itu terjadi di dalam kehidupan Gracia. Ya, mungkin itu sedikit kesaksian. Kita lihat Gracia akan menyanyikan. Shalom, selamat malam.
Bagaimana adik-adik? Menarik ya? Cerita tentang iman dari Bapak Abraham kepada Tuhan. Kita mau ikuti teladan Bapak Abraham ya. Oke, untuk itu kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa ya. Yuk ikut adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Kau memberkati kami dengan tayangan yang sudah kami lihat. Tuhan, kami mau belajar tentang iman dari Bapak Abraham. Kami mau belajar tentang iman Tuhan itu. Kami iman kepada Engkau Tuhan Yesus, lebih percaya lagi. Semakin hari kami semakin percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kau berkati mereka, kesehatan, kekuatan, mereka tetap semangat ya Tuhan. Ya Pak, Bapak Engkau memberkati buat orang tuanya, Kau berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih. Juga semua kami, para pembina juga Engkau berkati Tuhan. Untuk kami semakin kuat dan semakin sehati, semakin semangat melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi ya. Dah. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. Oh yeah.